Kabupaten Lombok Utara merupakan satu dari 5 kabupaten kota yang terletak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diberkahi dengan potensi pariwisata yang besar serta panorama alam yang indah, menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai tujuan investasi pariwisata yang menjanjikan. Di Kabupaten Lombok Utara terdapat gugusan pulau-pulau kecil yang lebih dikenal dengan sebutan Gili Matra, yaitu Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan. Pesona bahari menjadi andalan wilayah ini. Air laut yang jernih serta pemandangan bawah laut yang indah menjadikan tempat ini sebagai surganya bagi para wisatawan. Pada tahun 1980, hampir 90% penduduk yang mendiami Gili Matra menggantungkan hidup mereka dari hasil laut. Namun setiap tahunnya jumlah ini terus berkurang. Menurunnya hasil tangkapan nelayan serta nilai jual yang rendah menjadi alasan utama. Perkembangan pariwisata yang pesat membuat mereka beralih menjadi pemandu wisata. Jadi tahun 80-an ke bawah itu paling utama penghidupan atau profesi masyarakat di situ adalah sebagai nelayan. Kemudian sejak berkembangnya pariwisata tahun 90-an ke atas, kemudian mengalami pergeseran mata pencarian. Sekarang itu untuk menemukan nelayan itu sangat susah. Tidak habis jari tangan kita itu jumlah nelayan yang ada di situ. Sebagian besar masyarakat dari yang masih anak-anak sampai dengan yang tua-tua itu sebagian besar menjadi pelayan wisata. Baik itu membuka usaha toko, berdagang, kemudian usaha transportasi wisata, kemudian usaha sewa snorkeling, kemudian menjadi guide snorkeling atau instruktur dan lain-lain. Setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan ke tempat ini terus bertambah. Pada tahun 2016 tercatat hingga 618.330 wisatawan. Sekitar 558.783 wisatawan mancanegara dan 92.823 orang adalah wisatawan Nusantara. Lebih dari 3.000 turis asing dan domestik setiap harinya berkunjung ke Gili Matra. Dalam sehari kurang lebih 20-24 kapal cepat dari Bali bersandar di kawasan ini. Jumlah penyelam dan aktivitas snorkeling terus meningkat. Hal ini kemudian memberi dampak cukup besar pada kondisi bawah laut Gili Matra. Karena aktivitas pariwisata terus melonjak tajam, terus meningkat, itu yang berikut penyebabnya tahun 2000 ke atas itu sampai 2010 itu adalah karena aktivitas wisata. Baik itu dari transportasi, kemudian yang kedua dari aktivitas wisata itu sendiri, orang menyelam, ada yang menginjak karang, kemudian orang snorkeling, kemudian glass bottom boat yang salah menempatkan jangkar dan lain-lain. Nah, itu menjadi penyebab kerusakan terumbu karang tahun 2000 sampai saat ini. Nah, saat ini lebih banyak lagi kerusakan karang itu karena over capacity. Jumlah wisatawan yang melakukan aktivitas wisata di kawasan itu sudah melebihi daya dukung. Lingkungan pariwisata merupakan tempat di mana berbagai aktivitas masyarakat berlangsung secara menyenangkan dan tidak dikontrol oleh siapapun. Sehingga lingkungan pariwisata sangat rentan akan dampak kerusakan. Banyaknya wisatawan menyebabkan kian besarnya tekanan pada kondisi lingkungan di Gili Matra. Hingga saat ini, tingkat kerusakan terumbu karang di kawasan Gili Matra semakin mengkhawatirkan. Kerusakan terumbu karang di kawasan Gili Matra, Trawangan, Meno, dan Air itu sudah cukup parah. Jadi kebetulan saya melakukan riset itu 30 tahunan. Jadi kami mengevaluasi selama 30 tahun dengan 3 metode. Satu adalah mapping participatory. Jadi masyarakat kita minta untuk menggambar, memetakan potensi yang dia punya, mengevaluasi terumbu karangnya. Kemudian yang kedua,
mengumpulkan data-data terdahulu, jadi membandingkan data terdahulunya dengan yang saat ini. Kemudian yang ketiga, menggunakan citra satelit. Nah, dari hasil ketiga metode itu dapat saya simpulkan bahwa terjadi degradasi terumbu karang yang sangat parah. Peran masyarakat sangat penting dalam usaha menjaga keanekaragaman hayati. Di Gili Meno, terdapat kelompok masyarakat diberi nama Meno Lestari. Kelompok ini bergerak secara sukarela dalam usaha pelestarian lingkungan baik di darat maupun di laut. Bahwa Meno Lestari itu langgeng dari bahasa Sangsekertanya ya, itu atau Jawa lah. Jadi itu langsung spontan saya bikin. Nah itu terbentuk baru susunan pengurus dan anggota boleh dibilang waktu dulu enggak ada. Hanya kita berempat, berlima. Nah disitulah ya sudah ketua, bendara dan sekretaris. Nah kemudian setelah terbentuk baru kita berpikir, masa hanya dibentuk saja ini gimana? Ayo dah kita mulai awal untuk protek. Melihat banyak nyabut, membuang jangkar, membuang manggar itu, sehingga kita, dengan cara kita mendatangi 5 pengusaha, yaitu yang pertama Biru Meno, Kontiki, Gazebo ini, sama Melias. Kita ada tawarkan bahwa kita ingin membuat mooring yang kita taruh di depan hotel Anda masing-masing. Saya tahu Anda setiap hari mendatangkan air. Sebab waktu dulu belum ada air bersih. Air itu didatangkan dari Lombok. Jadi otomatis itu jelas mereka setiap minggunya kalau 2 kali datang dia akan 2 kali membuang manggar. Berbagai kegiatan berkaitan dengan pelestarian lingkungan terus dilakukan. Kelompok ini telah berhasil melakukan transplantasi beberapa lokasi kerusakan di Gili Meno. Transplantasi ke terumbu karang adalah salah satu alternatif cara pelestarian terumbu karang. Cara ini cukup menghemat dana untuk pemulihan skala kecil, misalnya karang yang rusak akibat terkena bagian kapal atau jangkar kapal. Meno Lestari punya tanggung jawab untuk yang pertama menjaga kelestarian ikan, bekerja sama dengan para nelayan yang ada di Gili Meno. Nah maka timbullah kita pemikiran apartemen bis. Jadi kemungkinan ini nanti berguna multifungsi. Yang pertama berguna untuk ikan, mudah-mudahan bisa bertelur, bersarang di situ, dan transplantasi. Makanya apartemen yang kita turunkan yang kemarin berbentuk rumah biasa, tapi dengan kap besi, kemudian dindingnya tembok tapi penuh dengan ventilasi, dinding samping kanan kiri. Dan nah kenapa kita harus menggunakan besi? Ini boleh dikatakan 60% besi yang apartemen kemarin kita turunkan, karena ini menurut penelitian besi itu mempunyai keasaman yang tinggi, sedangkan karang itu ada biota yang disebut namanya alga. Dia senang sekali dan cepat pertumbuhan untuk proses pengkapuran sehingga bisa timbul karang itu. Jadi itu secara alami, cuma ya perlu proses, itu kemungkinan butuh waktu 1 tahun. Namun kita tetap tidak tinggal diam, jadi kita coba juga di kap-kap itu kita pancing dengan karang hidup yang kita pindahkan ke situ, ke besi-besi kap yang di atas itu. Nah itu untuk merangsang alga itu tetap nanti akan cepat tumbuh di apartemen itu. Besarnya tekanan lingkungan di Gili Matra adalah salah satu sebab rusaknya keanekaragaman hayati. Menjaga dan melindungi kawasan Gili Matra adalah hal mutlak jika kita ingin bergantung pada sektor pariwisata. Terumbu karang memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Terumbu karang bukan sekedar menjadi tempat hidup dan berkembang biota laut, namun terumbu karang mempunyai fungsi dan peran yang tidak bisa diremehkan bagi lingkungan, baik di laut, pesisir, maupun di darat. Peran semua pihak menjadi suatu hal yang sangat penting. Besarnya tekanan lingkungan di Gili Matra adalah salah satu sebab rusaknya keanekaragaman hayati. Menjaga dan melindungi kawasan Gili Matra adalah hal mutlak jika kita ingin bergantung pada sektor pariwisata. Tanggung jawab utama untuk rehabilitasi dari terumbu karang
ekosistem terumbu karang itu adalah pemerintah. Itu tanggung jawab utama. Sehingga itu banyak sekali akan menghabiskan dana untuk rehabilitasi terumbu karang. Tetapi alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan kami mencoba merubah paradigma itu, bahwa transplantasi karang atau rehabilitasi karang adalah bukan sesuatu yang akan menghabiskan uang pemerintah atau negara, tetapi justru itu akan mendatangkan uang atau memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemerintah maupun bagi masyarakat di sekitar kawasan. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan tidak hanya berhenti dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Kesadaran secara menyeluruh dari masyarakat dan pemerintah untuk lebih menghargai lingkungan, sehingga dengan sendirinya akan memberi nilai bagi keberlangsungan pembangunan. Besar harapan kami, segala bentuk kegiatan yang kami lakukan itu disupport dengan sepenuhnya oleh Pemda. Memang jujur ya, kami tidak pernah mengirim proposal kegiatan kami ke Pemda. Karena kami mau tahu responnya Pemda itu seperti apa. Mereka peduli nggak? Kalau memang mereka peduli, katanya kan Lombok Utara itu mendengung-dengungkan wisata ya, sebagai KLU menuju wisata dunia. Jadi apakah sekedar hal promosi saja? Kalau memang mereka peduli, tolong dong diperhatikan juga. Dan perlu perhatiannya itu harus tidak cuma sekedar omongan atau bentuk tertulis saja. Kami butuh actionnya mereka juga dalam hal ini. Semakin sukses pariwisata pada suatu daerah, semakin besar pula tekanan terhadap lingkungannya. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata pada masa yang akan datang. Yang paling merasakan dampak di kawasan Gili Matra jika terjadi kerusakan terumbu karang atau ekosistem kawasan itu secara terus-menerus sampai dia kolap nantinya, itu adalah pertama, yang paling utama itu adalah masyarakat lokal yang ada di situ. Untuk kondisi saat ini, karena terumbu karang itu merupakan ikon pariwisata dan konservasi, ketika ikon pariwisata atau daya tarik wisata itu sudah hilang, yaitu terumbu karang yang semakin rusak, maka konsekuensinya adalah wisatawan akan jarang datang ke kawasan itu. Nah, konsekuensi dari kurangnya atau berkurangnya wisatawan datang itu adalah sudah jelas pendapatan masyarakat, pengusaha itu pasti akan jauh berkurang. Kesadaran secara menyeluruh dari masyarakat dan pemerintah untuk lebih menghargai lingkungan, sehingga dengan sendirinya akan memberi nilai bagi keberlangsungan pembangunan. Semakin sukses pariwisata pada suatu daerah, semakin besar pula tekanan terhadap lingkungannya. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata pada masa yang akan datang. Tentu yang akan paling merasakan dampak tersebut adalah masyarakat itu sendiri.